Shalom, selamat pagi para pendengar renungan pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kitab suci berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu kepada setiap kita semua. Renungan pagi hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, perikop ini menceritakan tentang seseorang yang lahir dalam keadaan lumpuh. Beberapa orang mengusung dan menempatkan dia di Gerbang Indah itu depan bait Allah untuk meminta-minta setiap harinya. Jadi saudara, setiap hari dia bangun, diusung oleh orang-orang yang sama, pergi ke tempat yang sama, dan menghadapi problem yang sama setiap harinya. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana dia nggak bisa lagi melihat harapan untuk masa depannya. Dalam masa pandemi ini, beberapa orang memasuki masa-masa yang sulit. Tetapi saya rindu kita bisa mendengar kabar baik. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan atas kehidupan orang yang lumpuh ini. Dua dari murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, ada di tempat itu dan berjumpa dengan orang lumpuh ini. Ayat kelima mengatakan, orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara, Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang Anda kenal ataupun yang tidak Anda kenal sekalipun untuk membantu Anda. Karena di balik setiap permasalahan yang dihadapi oleh Anda, Tuhan tuh rindu melakukan perkara-perkara ajaib buat setiap Anda. Karena itu, sebagai catatan, penting buat setiap kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena sebaik-baiknya manusia, dia itu bisa mengecewakan. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita berharap orang bisa memberikan bantuan seperti yang kita inginkan. Ketika itu tidak terjadi, Anda menjadi kecewa. Akan tetapi Tuhan bisa memberikan pertolongan yang Anda butuhkan, bahkan lebih dari yang Anda harapkan. Karena Tuhan punya rencana indah untuk Anda dan saya. Ayat ke-6 berkata, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Petrus gak punya apa yang orang lumpuh itu harapkan. Tetapi Petrus memberikan apa yang ada padanya, yaitu Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesuslah yang Anda butuhkan, yang dunia saat ini butuhkan. Dia adalah jawaban yang melebihi harapan setiap kita. Orang lumpuh ini gak pernah berjalan sebelumnya, karena dia lumpuh dari lahir. Tapi Tuhan kasihkan dia merasakan apa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yaitu berjalan. Bahkan dia sekarang tahu apa rasanya melompat kegirangan dan memuji-muji Tuhan. Wow, apa yang Yesus bisa perbuat? Dia bisa mengubah hidupmu. Dia bisa mengubah masalah yang ada untuk Anda dan saya mengalami pengenalan akan Allah di dalam Kristus lebih dalam lagi. Seperti ada tertulis, apa yang gak pernah dilihat oleh mata dan gak pernah didengar oleh telinga dan yang gak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pada masa pandemi ini banyak orang mengalami masalah di awal. Namun sekarang nggak sedikit Tuhan buat masalah itu menjadikan mereka mengalami berkat Tuhan dari sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan atau mereka lalui sebelumnya. Dan Tuhan tidak pernah diam melihat anak-anaknya menghadapi masalah. Peristiwa tadi itu belum lewat 3 bulan sejak Yesus disalibkan. Jadi saat Petrus menyebut nama Yesus, membuat orang lumpuh ini ingat dan tahu siapa itu Yesus yang dimaksud.
Orang yang ditentukan Allah berjalan di tengah-tengah mereka dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Sekali lagi, Alkitab mencatat untuk kita melihat apa yang Yesus bisa perbuat. Dan ketika orang banyak melihat orang lumpuh itu berjalan dan melompat, sekali lagi Petrus mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka semua. Menekankan bahwa itu terjadi bukan karena kuasa atau kesalehan dari mereka, melainkan karena kuasa Yesus. Ayat 16, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itulah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Tahukah saudara apa yang sudah Yesus lakukan untuk Anda dan saya? Dialah yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepada setiap kita semua menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan saya. Dia bangkit di hari yang ketiga dari kematian. Itu membenarkan kita di hadapan Allah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Pada saat itulah rencana Allah untuk mengampuni Anda dan saya sudah sempurna. Pemulihan terjadi bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya. Sehingga Anda dan saya bisa rest. Tidak perlu lagi khawatir akan masa depanmu. Karena di dalam Dia adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 11:29. Apapun permasalahan yang Anda hadapi hari ini, ingat, Yesus yang telah disalibkan untuk Anda, Dia akan melakukan perkara ajaib. Aku berdoa buat para pendengar renungan pagi hari ini. Karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan kamu. Dan kepercayaan itu telah memberikan pengampunan, kesembuhan, pemulihan, serta kehidupan yang baru kepada setiap Anda dan saya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.